Halo, halo, oh great. Ini gue gak kedengeran sama sekali. Anyway, oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ria Marliana di podcast Self Healing. Buat kamu yang baru pertama kali mampir di podcast aku bakal banyak ngebahas tentang tips relationship berdasarkan golongan darah, dan juga psikologi wanita, dan juga psikologi Islam, dan sains serta Islam. Apa sih? Ya intinya tentang duniawi lah. Aku suka belajar dan aku senang sharing, itu aja sih intinya. But sebelum aku melangkah lebih jauh, aku bakal cerita salah satu balasan tweet aku. Ya samalah kayak itu ada kaitannya juga sih sama yang akan aku bahas kali ini, tentang tips relationship berdasarkan golongan darah. Hey, aku gak maksa kamu untuk percaya 100%. Why? Karena aku sendiri juga gak percayai ini 100% guys. So zodiak or something, itu zodiak jauh dari kita, tapi kalau golongan darah itu nempel sama diri kita, which is itu tersusun dari protein. Ada yang bilang, saya nggak percaya macam-macam zodiak, golongan darah lah, apalah itulah gitu loh. Mungkin dia nggak membaca yang saya baca, mungkin dia nggak mengamati atau mengobserve yang saya observe. Saya observe ini kurang lebih 9 tahun yang lalu. So bahkan even science sekalipun, teori Darwin sekalipun, kamu juga jangan percayai itu 100% loh guys. Belum tentu benar gitu loh. Kamu gak lihat sendiri kan. Even kamu lihat sendiri pun itu gak 100% mutlak kayak gitu seterusnya gitu loh. Itu membuktikan bahwa jangan percaya apapun yang berasal dari dunia ini itu 100%. Kenapa? Semua itu bakal kebuka. Ada yang benar, ada yang salah kayak gitu. Satu-satunya yang harus kamu percaya 100% adalah keimanan kamu. Itu yang harus kamu percayai. Kalau enggak musyrik, iya, karena kita umat beragama. Tapi nyatanya banyak orang yang tidak percaya ke Tuhan. Ya biasa, itu pilihan hidup lah, terserah mereka. Cuma sebagai seorang yang sudah beriman gitu kan, kita percaya dulu, baru di perjalanan hidup kita membuktikan tentang ayat-ayat Allah. Tetapi kita mempercayai 100% bahwa semua yang datang dari Allah itu sebuah kebenaran. Kebenaran, bukan kebaikan ya. Bedakan antara kebenaran dan kebaikan. Oke. Skip about that. Hari ini aku bakal ngebahas tentang apa namanya tadi? Gimana nasib kamu yang punya pasangan golongan darah B, terutama cowok golongan darah B. Aku bakal ngebahas cowok ya. Kalau mungkin cewek pasti ada mirip-miripnya lah, sama-sama golongan darah gitu ya. Gimana suka dukanya punya cowok golongan darah B, kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut ini ya guys. So guys, ketemu lagi di Self Healing bareng Ria Marliana. Kali ini aku ngebahas tentang lagi buka nih contekannya soalnya. Maklum ya. Gini nih kalau orangnya nggak pinter, nggak pandai. Oke, cara ngilangin kesel. Salah. Kayaknya gue nggak mau ngebahas ini tadi, sorry. Kayaknya ini dia nih. Aduh lagi. Aku habis posting judulnya begini jadinya, kalau punya pasangan golongan darah B. Kamu juga bisa ngecek post ini di @karaktercintagoldar, maksudnya di Instagram @karaktercintagoldar. Oke, wait. Apa sih ini? Nah, yang pertama, kamu pasti bakal ngerasa dicuekin, apalagi buat golongan darah A yang butuh banget perhatian. Ini kayaknya nggak cocok sama B. Why? B itu tuh sebenarnya peduli banget sih sama kamu, cowok B itu, tapi dia nggak terlalu perhatian orangnya gitu loh. Karena gimana ya? Beda lah sama golongan darah O yang rutin WhatsApp tiap pagi untuk bilang, "Hai, selamat pagi," gitu kan. "Gimana hari ini? Kerjaan kantor gimana? Bla 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 bla," kayak gitu. "Udah makan belum? Udah pup belum?" kayak gitu-gitu. Nah, kalau B ini cenderung cuek, dan juga karena dia sangat memberi kebebasan banget buat buat pasangannya. Kalau ada perlu yang ngomong, kalau nggak ada perlunya ya nggak ngomong, karena dia nggak basa-basi gitu loh. So buat kamu yang bucin atau kayak korban drakor gitu, agak nggak cocok sama golongan darah B ya. Cuma ya nggak semuanya, tadi seperti yang gue bilang, nggak akan mungkin 100% semuanya bener semua golongan darah B seperti itu, nggak juga, tapi rata-rata. Lanjut. Dan untuk yang kedua, kamu harus tegar. Why? B itu ceplas-ceplos dan gak mau pencitraan. Sebenarnya A juga ceplas-ceplos, cuma ceplas-ceplosnya A sama B itu, pedes banget si B sih pokoknya. Kalau dia gak suka, gak mau bilang gak suka, gak mau dengan
kalimat yang pendek gitu loh. Makanya itu yang bikin dia kayak ketus gitu loh. Nah, dan dia tuh nggak peduli banget sama image atau prasangka orang gitu loh. Jadi dia nggak peduli mau dibilang jahat, dibilang nggak romantis, dibilang ini just bullshit. Dia bodo amat gitu loh. Gitu guys. So itu kamu harus tegar ya. Dan juga yang perlu kamu tahu nih, kalau dia sampai ngoreksi kamu, bilang kamu salah, misalkan enggak, kamu nggak boleh gini. Kalau gitu kamu salah tuh. Itu tuh berarti dia masih peduli sama kamu. Dan kalau dia peduli sama kamu, itu tandanya B itu sayang beneran loh sama kamu. Karena buat orang yang nggak penting buat dia nggak peduli. Jadi ngapain ngoreksi orang nggak peduli gitu, boro-boro ngoreksi, ya nggak? Nah, terus yang ketiga nih, susah diajak jalan. Susah diajak jalannya kenapa sih? B itu kan sebenarnya nggak suka diatur ya. Apalagi kalau lagi pengen rebahan pas weekend. Dan B itu tuh orangnya mager parah sih sebenarnya. Semakin dipaksa, apalagi maksanya pakai kode, ngambek, nggak jelas maunya apa, itu dia tambah bete gitu loh. Mending ngomong aja, jalan yuk gitu kan. Kalau ngomong, nggak mau, ya udah. Gitu. Habis itu anterin makan aja gitu. Nah itu dia, makanya dia tuh lebih seneng habisin waktu berdua tapi di rumah aja. Maklum lah ya, kadang-kadang ya kesannya pelit gitu, dia akan irit gitu kan. Sebenarnya dia juga nggak pengen repot. Kalau jalan gitu kan harus mandi, harus dandan, harus ini gitu-gitu deh. Tapi kalau soal hobi jangan salah, dia nggak akan pelit soal duit. Nah dan yang keempat, kamu kudu bisa ngalah. Why? Karena cowok B ini biasanya tuh setia kawan. Orangnya helpful banget. Kalau dia dimintai bantuan sama temennya, jangan sedih ya kalau kamu itu kayak berasa dikalahin gitu loh. Karena mikirnya kan ya lebih urgent yang mana gitu kan. Lebih urgent si temennya yang minta bantuan dibanding dengan jalan sama kamu. Which is kalau jalan sama kamu tuh bisa kapanpun gitu. Tetapi temennya ini kan gak selalu minta bantuan dia gitu loh. Ya karena dia kadang-kadang overcare banget gitu loh. Sering mentingin kepentingan orang lain dibanding diri dia sendiri. Gitu sih. Nah ini juga, ini penting banget buat kamu yang cewek punya pasangan cowok B, karena lu kudu inisiatif. Karena dia biasanya tuh mikirnya simple dan dari hal-hal yang besar. Apalagi dia sukanya mendadak, gak persiapan, suka gampangin, ya kan? So kita harus inisiatif yang menyiapkan hal yang sifatnya kecil atau detail. Misalkan nih kalian mau pergi berdua gitu, piknik kemana gitu, ke Jakarta, dari Bandung ke Jakarta gitu, atau mau ke pantai gitu. Ntar dia gak siapin baju ganti coba, atau kalau nggak dia nggak siapin sikat gigi, sabun. Itu hal kecil buat dia gitu loh. Dan you have to prepare for it gitu. Makanya kamu yang harus inisiatif. Karena apa? Karena dia suka banget gampangin hal-hal kecil kayak gitu. Belum lagi kalau dia ceroboh. Lanjut. Nah yang keenam, kamu kudu gamblang. Karena dia terbiasa ceplas-ceplos. Jadi dia kadang nggak paham bahasa-bahasa pakai kode gitu, nggak paham dia gitu loh. Bukan karena dia gak mau ngerti loh, tapi beneran gak ngerti gitu loh. So sebagai pasangannya kamu harus to the point dan juga gamblang ngejelasin mau kamu apaan. Banyak yang kesel karena orangnya gak peka gitu loh. Tapi kalau kita jujur sama dia, mau kita apa gitu, gamblang, gak muter-muter gitu kan, dia pasti ngerti kok. Justru dia sebel kalau kita gak jelas maunya apaan. Sebel kan. Oke, yang ketujuh, kamu kudu sabar. Karena apa coba? Kalau B lagi kesel, jarang sih emang, tapi kalau udah kesel, gak sesuai sama prinsip dia atau marah, itu dia gak pakai nunggu waktu yang tepat gitu. Udah numpain aja kekesalannya sama orang yang dianggapnya salah gitu. Tapi kadang juga dia cuman datang ke kamu terus ngoceh gitu, cuma buat ngilangin kesel. Tapi seenggaknya kalau dia bisa curhat ke kamu, berarti dia nganggap kamu itu nganggap bahwa kamu orang yang nyaman buat dengerin dia gitu. So buat kamu ya, kalau dia lagi pengen didengerin, udah dengerin aja gitu. Nggak usah ngasih solusi atau ngoreksi. Ntar kalau dia udah kelar gitu, udah lega gitu, ntar juga dia diem sendiri kok. Dan yang ke-8, kudu mandiri. Why? B ini tuh suka banget ngebantu, tapi dia nggak seneng cewek yang manja,
atau lebay gitu. So jangan dikit-dikit minta tolong sama doi ya. Kalau misalkan untuk hal-hal pribadi gitu, cobalah selesaiin masalah-masalah itu sendiri gitu loh. Tapi kalau kamu emang beneran butuh dia, butuh pertolongan, ya ngomong aja. Ingat ya, kalau ngomong harus gamblang, betul. Oke guys, itu dia 8 hal yang harus kamu miliki ketika punya cowok golongan darah B. Buat kamu yang mungkin mau share atau pengen curhat aja atau mau nanya untuk golongan darah yang lain, kamu bisa banget DM aku di Instagram aku atau bisa juga ke Twitter aku. Kalau karakter pokoknya gitu deh ya. Jangan lupa mampir terus di podcast aku di Self Healing. Banyak tips relationship berdasarkan golongan darah, psikologi wanita, dan juga science dan juga Islam. Sekali gitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya masalah, curhatin aja di podcast Self Healing. Podcast ini dipersembahkan oleh konselorpernikahan.com.